Kita masuk ke makalah yang ke-26. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nasi." Sesungguhnya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumumkakan 4 orang untuk alasan bantahan terhadap 4 orang yang lain. Nah, maksudnya gimana ini ya? Nanti kita terangkan. Yang pertama, alal aghniyai bi Sulaimana ibni Daud. Orang yang pertama adalah orang-orang yang kaya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang mereka pernah lakukan ketika hidup di dunia. Allah akan memanggil saingan orang kaya di dunia itu adalah Nabi Sulaiman ibni Daud alaihi assalatu wassalam. Jadi begini umpama, ini ada orang-orang kaya, jutawan, apalagi milioneran, apalagi triliunan, pokoknya orang-orang kaya nih. Nanti mereka dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Allah tanya mereka satu-satu, yang kaya-kaya ini, "Hai kalian orang-orang kaya, bagaimanakah kehidupan kalian ketika hidup di dunia? Apakah kalian bisa beribadah atau tidak?" Kalau seandainya orang-orang kaya itu mengatakan, terus ini, "Kami tidak bisa beribadah karena sibuk. Kami tidak bisa melaksanakan sholat karena sibuk. Kami tidak bisa sholat Jumat karena sibuk." Urusan harta nih ya. "Kami tidak sempat belajar karena sibuk urusan harta." Oh, kata Allah, jadi gara-gara itu, gara-gara harta kalian tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa belajar agama, itu sebabnya. Kata mereka, "Benar ya Allah." Maka Allah akan membantah ucapan-ucapan mereka itu, akan membantah alasan-alasan mereka itu dengan Allah datangkan seorang nabi yang paling kaya, dan tidak ada seorang pun yang melebihi kekayaan nabi ini. Nabi yang paling kaya itu, dan seluruhnya adalah paling kaya juga nabi itu adalah Nabi Sulaiman ibni Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud itu kan nabi yang paling kaya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Doanya yang masyhur sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab." Berkatalah Nabi Sulaiman, "Ya Allah, ampunilah aku dan berilah aku kerajaan yang tidak ada saingannya, yang tidak ada seorang pun yang bisa menyaingiku setelah aku ini. Sesungguhnya engkau adalah
Zat yang Maha Pemberi. Dengan doa itu maka Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Konon pernah dikatakan, ditawarkan Nabi Sulaiman ini dengan 3 hal, dengan 3 pilihan. Hai Nabi Sulaiman, pilihlah salah satu 3 tawaran ini. Yang pertama, kekayaan dan jabatan. Yang kedua, atau engkau menikah dengan seorang perempuan yang paling cantik di seluruh jagat alam raya, atau engkau memilih ilmu. Pilih salah satu yang 3 tadi. Harta, kekayaan dan jabatan, atau dinikahkan dengan perempuan yang cantik-cantik, atau engkau memilih ilmu. Maka Nabi Sulaiman ibn Daud alaihi wassalatu wassalam memilih ilmu. Aku pilih ilmu saja ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada Nabi Sulaiman. Dan akhirnya dengan ilmu tersebut Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menjadi orang yang kaya raya, bahkan penguasa jagat alam raya dunia. Dan juga Nabi Sulaiman mempunyai istri yang sangat banyak. Dalam kisah Israiliyat, istrinya Nabi Sulaiman itu ada 1000 orang. 300 istri yang asli, 700 selir, bahasa kitanya selir. Jadi totalnya 1000 istrinya. Dengan apa itu? Dengan sebab ilmu tadi. Binatang-binatang darat dikuasainya, binatang air, sungai, lautan, dan apapun juga dikuasainya. Binatang-binatang yang bisa berterbangan dikuasainya. Bahkan jin dan manusia pun jika dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata begitu banyaknya hartanya Nabi Sulaiman dan kerajaan yang begitu luas yang beliau kuasai, Nabi Sulaiman tetap melaksanakan sholat, tetap beribadah, tetap juga mengajar, tetap juga belajar. Jadi nanti kalau ada orang-orang kaya di akhirat, ada orang-orang kaya ketika hidup di dunia kemudian nanti meninggal lalu dihadapkan kepada Allah Ta'ala, mereka beralasan tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa belajar dikarenakan sibuk dengan hartanya, maka Allah akan bilang, nih mana bandingannya kekayaan kalian dengan harta Nabi Sulaiman? Mana tinggi jabatan yang kalian sandang dengan jabatan yang dipegang oleh Nabi Sulaiman? Hambaku yang satu ini tetap beribadah, tetap dia lebih mencintai aku. Itu Nabi Sulaiman. Jadi tidak bisa lagi beralasan orang kaya, ya. Dulu Nabi Sulaiman itu mempunyai kendaraan kuda yang bersayap, yang kuda ini bisa terbang.